Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum ajma'in wa li rabbihim min al-anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin wal ulama ila amilin wa ila jamil musannifil kutub wa musannifiha wa syarihiha wa al-ajazana ila al-madarij silsilatil Qur'an al-azim wa li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa istaqaina wa qaribaina wa syahina wa syahina nahya min al-ummah wa khususan ila jami'i asas ahli في هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil bukai ing dalem jelasake nangis. Inda qiraatil Qur'ani ing dalem nalikane maca Qur'an. Jadi pertemuan kali ini kita membahas pasal tentang menangis ketika membaca Al-Qur'an. Qad taqaddama teman-teman wis dingin fil fasla ini ing dalam pasal loro al mutaqaddima ini kang dingin karone apa bayanuman jelasake barang yuhmilu kang gawakake apa ma alal bukai ing atase nangis fi halil qiraati ing dalam tingkah maca Quran wa huwa utawi buka utawi nangis iku sifatul arifina sifate pira-pira wong kang arif, wong kang ngerti, wong kang kenal karo Gusti Allah. Wa syi'aru ibadillahi lan pira-pira tetengere pira-pira kawulane Allah. As-solihina pira-pira kang saleh kabeh. Qala dawuh sinten Allah taala wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Wa yakhiruna lan jungkel sapa alladzina sapa ibad sapa salihin lil adqani marang pira-pira dakon janggut nggih ya bekuna hale nangis sapa salihin wa yaziduhum lanan bai sapa Allahum ing salihin khusyu'an ing khusyuk. Al-Isra ayat 109. Jadi dua bab sebelumnya telah menjelaskan cara-cara agar kita bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Di antaranya tadabbur, kemudian mengulang-ulang ayat Al-Quran. Jadi tadabbur maknanya, kemudian mengulang-ulang ayat Al-Quran agar supaya mendapatkan rasa dari ayat yang dibaca. Karena apa? Karena ketika orang yang bisa menangis ketika membaca Al-Quran itu merupakan salah satu sifat dari orang-orang makrifat, orang yang tahu, orang yang dekat, orang yang kenal dengan Allah. Dan juga merupakan tanda-tanda ciri-ciri hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi orang yang ketika membaca Al-Quran menangis itu salah satu ciri hamba Allah yang soleh. Allah berfirman, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang bersujud, meletakkan wajahnya di tanah sambil menangis dan bertambah kehusyuannya. Nah itu. Jadi menangis ketika membaca ayat Al-Quran sering kali, apalagi kalau kita sering mendengarkan tarawih di Mekah ya, khususnya Mekah Madinah, itu sering kali ketika sholat jamaah, apalagi Syekh siapa itu Mishari Rasyid itu sering ngimami kemudian membaca ayat
dan beliau menangis. Itu sering. Nah, kita hendaknya mencoba untuk nangis lah, tidak apa-apa. Waqat waradat lan teman-teman fihi ing dalam buka apa hadis pira-pira hadis wa atharus salafi lan pira-pira athare pira-pira kaule ulama salaf kathiratun kang akeh. Famin dzalika mengko iku setengah saking mengkono-mengkono hadis anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra'u tawi dawa iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa beku lan nangis sapa sira kabeh fa illam tabeku mongko lamun ora iso nangis sapa sira kabeh fatabakau mongko belajar mongko mencoba nangis sira kabeh. Jadi Nabi Muhammad itu bersabda, kalau baca Quran kalian itu baca Quran nangislah. Biar ketahuan yang meresapi dan tidak. Kalau bisa membaca Al-Quran itu ya nangis ketika melewati ayat-ayat adab, ketika melewati ayat-ayat rahmat, saking ulasnya Allah. Kalau tidak bisa nangis ya coba nangis. Entah itu bagaimana caranya, coba nangis. Coba nangis. Kalau tidak tahu maknanya ya apalah itu, ingat-ingat hutang atau apa itu. Tidak apa-apa, yang penting nangis, mencoba nangis ya. Mencoba nangis. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan biasanya itu surat apa ya, dibaca untuk supaya rezekinya lancar ya, Al-Mulk itu. Nah, seperti itu. Ya itu dibaca sambil mengingat-ingat hutang atau apalah. Ya, coba nangis. Kalau enggak bisa nangis ya berusaha. Kalau kita kan sudah biasa mengeluarkan air mata. Sudah biasa mengeluarkan air mata tapi karena angop apa? Menguap. Jadi angop menguap itu kan biasanya keluar air mata sambil baca Quran. Nah, itu sudah nangis ngantuk itu. Bukan nangis meresapi. Wa an Umar lan dene riwayatake saking Sayyidina Umar Ibnul Khattabi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu sak temene Sayyidina Umar iku salat sapa Sayyidina Umar bil jamaah kelawan jamaah as-subaha ing salat subuh. Faqara'a mongko maca sapa Umar surat Yunus ing surat Yunus. Fabaka mongko nangis sapa Umar hatta salat hingga mili apa dumuhu pira-pira lohe Umar ala tarkutihi ing atase gulune Umar. Jadi Sayyidina Umar itu ini kemungkinan besar ketika Sayyidina Umar sedang menjadi khalifah. Sayyidina Umar mengimami jamaah subuh, kemudian membaca surah Yusuf. Kemudian Sayyidina Umar hingga air matanya itu mengalir. Hingga air matanya mengalir sampai ke tarkut. Tarkut itu tulang antara leher dan dada, itu tarkut sini. Jadi air matanya itu saking derasnya sampai mengucur ke tulang di atas dadanya. Itu enggak tahu ayat surah Yusuf ayat yang mana yang dibaca Sayyidina Umar itu enggak tahu yang mana. Tapi tanda-tanda orang soleh itu nangis. Lah kita kan subuh juga sering nangis subuh. Ya itu karena ngantuk. Salat sambil menguap kemudian mengeluarkan air mata. Bukan karena bacaan salat, bukan karena bacaan Qur'annya. Beda lah. Tapi ya enggak jauh beda, sama-sama nangis, tapi kualitasnya beda. Sama-sama nangis tapi kualitasnya enggak sama. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat annahu utawi lafat annahu sak temene Umar iku kana ana sapa Umar iku fi sholatil isya'i ing dalam salat isya. Fayadullu mangko nuduhake apa riwayat ala takririhi ing atase bolan-baleni Umar minhu saking Quran. Jadi kila diceritakan bahwa Umar itu ketika salat isya mengulang-ulang ayat ketika salat isya sambil menangis itu. Wa fi riwayatin lan ing dalam suci riwayat annahu sak temene Umar iku baka nangis sapa Umar hatta sami'u hingga krungu sapa sahabat bukaahu ing
nangise Umar min wara'i suhufi saking burine pira-pira saf salat. Jadi saking kerasnya Umar kalau menangis, itu para sahabat yang ikut jamaah di belakang dengar. Bisa dibayangkan umat muslim ketika itu berjumlah ribuan. Yang di sekelilingin Sayyidina Umar aja ketika jamaah itu bisa dipastikan lebih dari 100. Nah itu saf-saf yang belakang itu sampai kedengaran nangisnya Umar. Saking geru itu berarti kayaknya. Jadi saking serunya kalau menangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang orang yang berwatak tegas itu baca Quran bisa nangis. Dikisahkan juga awal mula Sayyidina Umar masuk Islam itu ketika mendengar surat Toha. Surat Toha kemudian Sayyidina Umar diberi hidayah, kemudian masuk Islam. Jadi memang sahabat-sahabat pilihan, orang-orang pilihan itu ketika mendapat ataupun ketika mendengar Al-Quran itu akan merasakan getaran di hati. Kalau kita tidak merasa tergetar ketika mendengar suara Quran, tanyakan diri sendiri gitu. Kenapa? Mendengar azan kok tidak bergetar, mendengar bacaan Al-Quran kok enggak gemetar, itu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ketika mendengar azan kok nyantai-nyantai, kok enggak cepat-cepat wudu menyambut sholat, nah itu tanyakan kenapa diri Anda seperti itu. Ketika mendengar bacaan Al-Quran kok enggak gemetar, itu tanyakan kepada dirinya masing-masing. Kula terusaken. Wa an Abi Raja'in dan riwayate kanging Abi Raja. Kala ngucap sapa Abu Raja, raaitu ningali sapa ingsun Ibnu Abbasin ing Ibnu Abbas, wa tahta ainaihi hale iku tetep ing dalem nisore mripat lorone Ibnu Abbas, mithlu syaraki utawi padane bekas albali kang teles minad dumu'i saking pira-pira elo. Jadi Ibnu Raja itu melihat Ibnu Abbas, di bawah matanya itu ada bekas air mata. Ada bekas air mata. Tanda setelah membaca Al-Quran atau ketika sedang membaca Al-Quran, ada bekas air matanya. Itu berarti nangisnya lama. Kalau sampai membekas itu berarti nangisnya lama. Kalau nangisnya sebentar itu ya enggak bekas. Kemudian wa'an Abi Sholah dan riwayatake saking Abi Sholah, kala ngucap sapa Abu Sholah, Qadimah teka sapa nasun menungso min ahli Yamani saking penduduk Yaman ala Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu ing atase Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faja'alu mangko tumandang sapa ahlul Yaman iku yaqrauna maca sapa ahlul Yaman Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa yabkuna lan nangis sapa ahlul Yaman. Faqala mangko ngucap sapa Abu Bakar sapa Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, mongko ngucap sapa Abu Bakar, hakata ya kaya mengkene nangis kunna ana sapa kita. Jadi Abu Bakar pernah kedatangan delegasi dari Yaman. Nah, ketika mereka membaca Al-Qur'an di hadapan Abu Bakar, mereka kemudian nangis. Nah, kata Abu Bakar, ya memang seperti inilah kita. Maksudnya umat Islam. Jadi Abu Bakar ketika bersama Rasulullah juga seperti itu. Jadi Rasulullah, para sahabat itu ketika membaca Al-Quran, mereka semua seringkali nangis. Wan Hisyamin lan dan diriwayatake sange Hisyam, kala ngucap sapa Hisyam, Rubbama sami'tu sering kali krungu sapa ingsun buka Muhammadin ing nangise Muhammad bin Sirin fil laili ing dalem waktu wengi, wa huwa hale utawi Muhammad bin Sirin iku fis sholati ing dalem salat. Jadi Hisyam bercerita bahwa dia itu sering kali mendengar Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu tabi'in ya, kalau tidak salah. Muhammad bin Sirin itu menangis ketika sedang sholat malam. Memang kalau waktu yang sangat mendukung untuk menangis memang malam hari, sambil merenungi nasib atau yang lainnya,
atau yang lain sebagainya itu ketika sholat. Paling mendukung untuk nangis. Ketika sendirian, tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang melihat, hanya yang tahu hanya kita dan Allah. Itu curahkan semua apa yang ada di hati kita. Nangis, tidak apa-apa baca Quran nangis. Inna a'tainakal kautsar itu. Jadi dibaca inna a'tainakal kautsar sambil nangis itu. Ya Allah, semoga kita mendapatkan barokah supaya bisa minum dari telaga kautsarnya Nabi Muhammad itu. Dimaknani seperti itu. Ketika membaca surah Kulhu ya, apa Kulhu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu diresapi, ya Allah, supaya iman saya tetap dijaga bahwa Engkau adalah zat yang satu, zat yang esa. Ketika membaca surah Al-Kafirun, kita menangis agar tidak dijadikan sebagai salah satu orang-orang kafir. Ketika membaca surah Al-Lahab, semoga kita tidak dijadikan seperti Abu Lahab dan yang lain-lain, sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal atharu utawi pira-pira dawuh ulama fi hadza ing dalam iki lan nangis iku kathiratun akeh. La yumkinu kang ora mungkin apa hasruha ngitung athar. Wa fi malan ing dalem barang asyarna, wa fi malan iku ing dalem barang asyarna kang isyara sapa ingsun ilahi marang mah, wa nabahna kang lan ngelingake sapa ingsun alaihi ing atase mah kifayatun utawi cukup. Wallahu alam, wallahu tawi Allah iku alamu zat kang luweh ngudaneni. Jadi cukup. Jadi Imam Nawawi tidak terlalu memanjangkan cerita-cerita ataupun kisah-kisah ulama yang menangis ketika membaca Al-Qur'an. Itu sudah cukup. Kala ngendika sapa Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Al-buka'u utawi nangis iku mustahabun dan sunatake ma'al qiraati ing dalem sertane maca Quran wa indaha lan ing dalem nalikane maca Quran. Jadi sunnah ya, sunnah menangis ketika membaca Quran. Apalagi dengan tahu maknanya. Kala ngucap sapa Imam Al-Ghazali, wa tariqatuhu utawi carane nangis fi tahsilihi ing dalem ngasilake nangis iku ayyuhdira yen to ngadirake sapa man fi qalbihi ing dalem atine man al-husna ing sedih. Jadi cara untuk supaya bisa nangis itu hati kita harus merasa sendu. Harus sendu. Suasananya sudah mendukung, dingin-dingin, sendu, sendirian. Nah, itu bisa mendukung kita supaya bisa menangis. Kemudian bi ayyata amala gambare yen to angen-angen sapa man ma ing perkara fihi kang tetep ing dalam Quran. Bayane ma minat tahdidi saking ancaman, tahdidi intimidasi. Wal wa'idi lan ancaman asyadidi kang banget. Wal mawathiqi lan pira-pira janji, wal uhudi lan tegese pira-pira janji. Sumaya ta'ammala nuri yen to angen-angen sapa man taksirahu ing sembronone man fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ancaman dan yang lain. Caranya sendu ataupun sedih itu dengan membayangkan ancaman-ancaman yang telah diancamkan Allah kepada kita yang tertuang di dalam Al-Qur'an, dan dengan janji-janji Allah terhadap balasan-balasan orang yang lalai dan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kemudian setelah membayangkan semua itu, kemudian kita membayangkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Nah, insya Allah nanti akan hasil nangis. Fa illam yahdurhu mongko lamun ora hadir ing man apa hausnun sedih wa bukaun lan nangis kama yahduru kaya oleh hadir apa al huznu wal bukau al khawasa ing pira-pira wong kang khusus faliyabki mongko nangiso mongko becik nangis sapa man ala faqdi dzalika ing atase kasepen mengkono-mengkono nangis fa innahu mongko sak temene faktun iku min a'dzamil masaibi setengah saking luweh agung-agunge pira-pira musibah.
Setelah semua itu tadi, ancaman sudah dibayangkan, kemudian dosa-dosa sudah kita bayangkan, tapi tetap tidak bisa nangis, tidak bisa sedih. Nah itu bagaimana caranya? Cara terakhir, maka menangislah karena kita tidak bisa menangis. Sedihlah karena kita tidak bisa bersedih. Opo aku gak iso nangis, itu harus ditangisi itu. Nah, kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, ketika kita tidak bisa menangis ketika sholat, ketika kita tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, itu salah satu dari musibah yang terberat. Terberat. Maka menangislah. Kenapa kita tidak bisa menangis? Tangisi kesedihanmu, tangisi kenapa engkau tidak bisa menangis. Nah itu harus sebagai introspeksi. Kalau tidak bisa nangis karena ancaman Quran, tidak bisa nangis ketika mengingat dosa-dosa, tidak bisa nangis ketika mengingat hutang-hutang, maka menangislah karena kita tidak bisa menangis. Tangisilah tangisan kita. Itu kata Imam Al-Ghazali. Karena kenapa? Karena orang yang tidak bisa menangis dengan semua yang disebutkan di atas, maka orang tersebut berada dalam salah satu musibah yang teramat berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.